Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali malam ini, malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri akan mengangkat tema atau akan ngobrolin tentang peraturan desa mendukung untuk bagaimana desa menjadi maju, bahagia, sejahtera. Sudah hadir bersama kita Mas TB Khairul. Nah, ini salah satu teman di Kementerian Dalam Negeri yang akan menyampaikan bagaimana peraturan desa itu diharapkan mampu untuk kemudian menjadi sarana atau menjadi bagian untuk bisa mendukung keberadaan dari Oke. Mas TB, halo Mas TB. Mas TB baru tadi udah masuk tapi ini terputus. Kita sambil tunggu. Kita sambil tunggu Mas Khairul. Jadi idenya adalah kita ingin mendiskusikan malam minggu ini santai-santai kita obrolin untuk kemudian kita bisa melihat apa sih sebenarnya peraturan desa ini, bagaimana bisa manfaatkan atau benar-benar peraturan desa ini mampu menjadi sarana untuk kemudian berproses desa membangun dan membangun desa. Mas Khairul sudah bisa on, ini sudah gabung mic-nya. Silakan. Mas Khairul. Mas Khairul, mic-nya belum on ya? Oke. Mic, oke, sip. Ya. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Mengganggu ini malam mingguan bersama keluarga harus diganggu sama TV desa dan teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah ini sudah 28, kalau dikurangi kita bertiga berarti sudah 25 lebih yang bergabung. Amin. Kapasitas room kita hanya 100. Baik. Semoga kalau ada yang tidak bisa masuk mungkin tetap bisa mengikuti di channel Kota YouTube. Ya. Silakan Mas Khairul, apa ini yang bisa kita berbagi cerita tentang peraturan desa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Indonesia, teman-teman desa? Terima kasih sudah bisa bergabung dalam acara kita pada malam hari ini, difasilitasi juga dari TV Desa dan bersama kita Kementerian Dalam Negeri. Malam minggu bersama Kemendagri dan TV Desa ini diskusi santai. Ya. Diskusi santai, jadi nggak ada yang tegang, apa yang jadi masalah, atau mungkin ide-ide yang menjadi membangun kita untuk bisa Indonesia lebih maju. Tentunya di desa ini diperlukan juga oleh kami di pemerintah pusat, Kemendagri, di Cimina Pemdes untuk bisa melakukan review terhadap peraturan yang ada. Nah, sebelum masuk Pak Suryo Koco, Bapak Ibu sekalian, kita kepada produk hukum desa, tentu juga kenapa Kemendagri dalam hal ini mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Jadi administrasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembuatan sebuah regulasi mengatur administrasi pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga ke tingkat desa. Kenapa seperti itu? Amanat undang-undangnya dari Undang-Undang Dasar Konstitusi di pasal 8, lalu Undang-Undang 6, ya, PP 43, PP 47, turun lagi ke Perpres 11 tahun 2015, lalu itu menjadi kewenangan kami untuk melakukan sebuah penentuan kebijakan dalam hal administrasi pemerintahan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Kemendagri dalam hal ini banyak sekali nih regulasi yang sudah dikeluarkan. Kami mengakui memang dalam banyaknya ini Bapak dan Ibu juga melakukan langkah pelaksanaan juga ada mungkin hambatan-hambatan yang perlu didiskusikan, kira-kira bunyi dan pelaksanaan Permendagri kita tuh yang sudah dikeluarkan teman-teman di desa dan kabupaten seperti apa. Totalnya kita saat ini
waktu 2019 kemarin 21 Permendagri, Pak Suryo Koco dan Bapak Ibu sekalian, sekarang ada 23, tambahannya PKK dan Linmas dengan teman-teman Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Nah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan evaluasi dan komunikasi. Kita ada Direktorat Penataan, ada Direktorat Keuangan dan Aset Desa, ada kelembagaan, ada Direktorat Evaluasi, dan kami di Sekretariat khususnya di bagian perundang-undangan melakukan review dan harmonisasi. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui, mungkin yang menjadi problematika di teman-teman di desa dan masukan bahwa yang saat ini terjadi, Pak Suryo Koco, Bapak Ibu sekalian, banyak teman-teman di desa itu mungkin ada hambatan untuk menetapkan suatu produk hukum di desa, baik peraturan kepala desa, keputusan kepala desa, atau yang berbentuk suatu produk hukum di desa. Nah, ini hambatan ini yang pertama yang perlu kami sampaikan, kami dari Pemdes sudah melakukan review juga nih Pak Suryo Koco. Jadi Permendagri yang sudah kita keluarkan, memang beberapa kabupaten belum menindaklanjuti agar supaya teknis peraturan perundang-undangan secara hierarki, bahwa perintah dari pusat, dari undang-undang, dari PP, dari peraturan menteri, peraturan daerah, dan jadilah produk hukum di desa itu belum semuanya ditindaklanjuti. Nah, yang ditindaklanjuti masih peraturan yang bersifat perintah. Nah, yang inovasi yang kami tunggu nih sebenarnya Pak Suryo Koco. Teman-teman di desa kami harapkan dengan media informasi TV Desa dan bersama Kemendagri bisa menyusun produk hukum yang bersifat inovasi. Karena kuncinya itu ada di teman-teman di desa, kira-kira potensi apa saja yang bisa membangun di masing-masing desa. Lalu kita tuangkan dalam sebuah kebijakan peraturan. Nah, ini yang bisa meningkatkan desa jadi maju, mandiri, dan sejahtera. Karena kuncinya dari teman-teman BPD dan aparatur desa. Tentunya pengawasannya dari profesional, masyarakat juga tetap punya kewenangan. Apakah yang dilakukan oleh teman-teman di desa ini, baik aparatur pemerintah desa dan PPD ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun sesuai dengan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat. Karena kami akui dari jumlah 74.953 desa, potret desa berbeda-beda. Bentuk geografisnya, masyarakatnya, budayanya. Nah, peraturan di pusat masih bersifat general, yang bersifat umum, tidak akan mengatur secara rigid. Dan potret di desa itu yang tahu teman-teman di kepala desa. Nah, ini yang menjadi... Mas, aku potong sebentar. Yang 21 ya. Permendagri itu yang mengatur tentang desa ya, secara khusus? Semua. Oh. Itu perintah dari Undang-Undang 6. Perintah dari Undang-Undang 6, 2014, dan PP 43, PP 47. Karena kenapa banyak, kita juga sedang melakukan review Pak, supaya ini bisa dilakukan simplifikasi, tapi ada yang bisa disimplifikasi, ada yang tidak, karena memang sifatnya terlalu teknis, kita nggak mungkin lakukan simplifikasi. Jadi kami sedang lakukan review juga dengan teman-teman dari beberapa instansi dan akademisi, apakah kebijakan kita ini setelah beberapa tahun dilakukan pelaksanaan dan implementasi ini sudah berjalan dengan baik di tingkat kabupaten maupun di desa. Sementara itu Pak Suryo Koco. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi ada produk turunan setelah undang-undang itu ada PP 43, PP 47, kemudian ada 21 peraturan Menteri Dalam Negeri. 23 sekarang tambahannya baru. Ini menarik yang pengalaman saya ketika beberapa waktu yang lalu, mungkin masih sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, itu kadang-kadang teman-teman di kabupaten nih kayaknya di tingkat kabupaten itu kemudian satu kadang terlambat mendapatkan informasi tentang produk hukum dari pusat. Yang kedua tindak lanjut ketika memang ada harus membuat perda dan seterusnya, mereka mungkin agak lambat. Apa benar seperti itu Mas? Kira-kira yang teman-teman pantau mungkin ya. Siap. Nah, memang setiap begitu kita menyusun sebuah regulasi dan sudah diundangkan, Pak Suryo Koco, Bapak Ibu sekalian, kami dari masing-masing direktorat teknis melakukan sosialisasi. Baik pertemuan mengundang teman-teman kabupaten dan desa maupun surat atau via digitalisasi. Nah, salah satunya yang dilakukan TV Desa ini sudah sangat membangun sekali nih.
untuk informasi-informasi produk hukum desa yang produk Permendagri yang sudah lahir gitu ya. Tentunya agar teman-teman kawan-kawan di desa ini tahu apa saja yang memang diatur dan memang bisa dilakukan, ternyata inovasi yang mau dilakukan itu payung hukum di atasnya memang sudah ada gitu loh. Tidak bertentangan. Ini informasi ini penting. Nah, sosialisasi itu memang dalam kondisi sekarang ini sebenarnya pandemi, mohon izin Bapak Ibu sekalian, ada positifnya. Jadi kita makin sering menggunakan video conference komunikasi. ada hal positif yang harus kita ambil setiap kejadian ya Mas. Biasanya nonton YouTube, dengar lagu Pia Palen ya Bapak Ibu ya. Sekarang nih kita ngelihat diskusi nih. Jadi bukan hanya Pia Palen aja, kita diskusi ini. Maka ada positifnya bukan hanya negatif gitu loh. Jadi malam mingguan biasanya nonton Netflix gitu kan. Sekarang jadi kita Zoom meeting bareng sama teman-teman ngerumpi. Ini alhamdulillah sudah 44 partisipan gabung. Berarti kalau dikurangi kita berdua sama kru ya berarti sudah lebih dari 40. Luar biasa. Teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting, kalau ada pertanyaan boleh dikirim lewat chatting dulu sebelum saya buka mic-nya, karena memang kami membuka mic kita pilih-pilih menyangkut kadang-kadang trouble sound-nya yang kadang-kadang mengganggu. Ini mungkin ratingnya kita akan lebih tinggi dari video pembakaran mobil Pia Palen. tapi ada Mas Mukowam di sini yang sebagai guru besar saya Pak, maha gurunya lah ya, maha gurunya karena beliau yang menjadi pimpinan Pansus, ketua Pansus RU Desa. Semoga sedang ada di on di kamera sehingga saya undang untuk bisa, Mas Mukawam ada untuk bisa memberikan tanggapan. Ini ada sekian puluh Permendagri yang sudah diterbitkan karena memang agenda dari Undang-Undang Desa dan amanat amanat dari PP 43 dan 47. Mas Mukawam silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Guru Besar. Selamat malam semuanya ini, Pak Khairul. Jadi siap. Saya dan jenengan itu malam hari ini memang dikerjain sama Mas Suryo. Itu dia. Nanti kita kerjain balik, Pak. Saya ini kan maunya kan saya mau mendengarkan sambil ngomong itu kan. Iya, siapa tahu ada actual regulasi yang baru ya. Yang diciptakan oleh Kemendagri, Kemendes kan gitu kan. Tapi memang Pak Suryo itu nggak dilayani kita dicerai-beraikan gitu kan. Dilayani kita juga itu. Jadi karena megang kuncinya. Antara ngangkat dan tidak itu beda tipis ya ini. Ya. Body language-nya harus terbaca Pak Suryo. Ya. Maka Mas diberikan tanggapan atas apa yang sudah dikerjakan ini sama teman-teman. Iya, tapi kan ya juga kita ini kan saya baru tahu karena membaca WA yang Desa Network itu loh. Ya, itu saya kira itu sangat informatif. Memang itu directnya one way ya, nggak boleh kita berkomentar di situ. Itu yang penguasa tunggalnya Pak Suryo Koco di sini itu. Nggak ada orang bisa komentar di situ. Baik, makasih. Saya pertama dari ini Pak Khairul, memang siap. By design, kalau Bapak tadi sebut Perpres 11 2014, kemudian Perpres 12 tahun 2014. Nah, ya saya kira mohon maaf itu Pak, itu disitulah sebetulnya munculnya varian-varian fragmentasi yang kemudian baik stakeholders atau regulasi itu mulai berantuknya di situ Pak Khairul. Siap. Jadi memang itu dari situ. Sebetulnya kalau historisnya Mas Suryo, Kemendagri dalam posisi sudah on pada waktu itu. Ini bicara flashback sebentar ini. Sehingga pada waktu itu nampaknya tidak perlu lahir Perpres 11 yang mengakomodasi satu di antara 4 ruang lingkup Undang-Undang 6 itu.
Ya, tapi karena situasi politik pada waktu itu memastikan, ya kemudian muncul Perpres 1112 itu sebagai jawaban terhadap situasi politik pada waktu itu. Nah, ini ya Mas Tubagus, Hairul, saya kira kalau berangkat dari situ maka agak sulit teman-teman desa itu memastikan berpegang pada yang mana ini, pada Permendes atau Permendagri. Siap. Nah, ini yang tadi saya sepakat dengan semangatnya Pak Khairul, tapi saya kira teman-teman yang berada di Zoom meeting ini saya kira juga kurang lebih sama dengan saya. Saya ikut Kemendagri atau Kemendes. Ini yang teman-teman itu, teman-teman kepala desa harus jujur ngomong kesempatan baik ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, implikasi dari hal tersebut, selain regulasi juga berkaitan dengan soal pembinaan, Pak Khairul. Ya. Jadi pembinaan itu teman-teman desa itu kasihan itu. Jadi kalau saya ambil sebuah contoh, nama anak binatang itu anak kuda namanya apa, anak sapi namanya apa ya. Ini saya andaikan, ini desa ini seperti anak badak, namanya pelencing. Begitu lahir suruh lari sendiri, Pak. Iya, teman-teman desa ini kasihan. Ya, karena pelencing kenapa? Karena ya kalau Pak Khairul Kemendagri kemudian itu inline dengan Kemendes, saya kira teman-teman desa tidak akan kesulitan. Problemnya adalah pertama dari si title judul regulasi yang diamanatkan Undang-Undang Desa, baik yang dihasilkan oleh Kemendes dan Kemendagri, itu kadangkali dan seringkali itu tidak inline, Pak Khairul. Ya. Nah, sehingga dalam konteks pembinaan, ini nampaknya sampai hari ini kawan-kawan saya di desa itu tidak pernah mendapatkan pembinaan dalam pengertian yang tadi Bapak dari awal sebutkan. Ini tidak dilakukan oleh pemerintah provinsi, ini tidak dilakukan oleh pemerintah kabupaten ya. Saya kira amanat undang-undang desa memang jelas, ada yang memang kewenangan pusat berupa peraturan pemerintah, ada peraturan Permendagri, ada kemudian Permendes. Tetapi coba Pak Khairul, Bapak sudah melahirkan 23. Tapi ambil Pak Suryo, misalnya kalau ada teman dari misalnya dinas yang menangani desa, pemberdayaan masyarakat desa, ambillah salah satu. Itu saya kira barangkali lebih banyak pusat yang menghasilkan peraturan undangan itu. Nah, ini satu bukti bahwa ada celah di situ, ada ceruk di situ, ada distingsi, ada jarak di situ, bahwa teman-teman di provinsi dan kabupaten menampaknya ini belum melaksanakan berbagai amanah dari undang-undang atau peraturan-peraturan di bawah undang-undang itu. Nah, ini yang saya kira menyulitkan dalam rangka konsolidasi desa secara nasional. Pernah suatu kali Pak Khairul, teman Bapak yang ada di Kalibata itu belum menjabat 1 tahun sudah bisa mengkualifikasi. Ada desa mandiri, desa ada 3 atau 4 kualifikasi itu. Belum 1 tahun. Saya katakan bahwa ini copy paste dari case pada waktu mengkualifikasikan kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya. Jadi pembinaan Pak Khairul ini teman-teman saya di desa itu akhirnya kemudian itu seperti autopilot di desa itu Pak. Ya. Jadi yang diambil tidak terlalu banyak mereka peraturan-perundangan karena memang berbagai regulasi yang dilakukan, berbagai praktek-praktek pembinaan itu tidak dilakukan secara baik. Nah, Bapak bisa tahu misalnya soal di tingkat provinsi, seberapa efektif provinsi melakukan apresiasi pada desa. Kemudian seberapa efektif teman-teman dinas pemberdayaan itu mengapresiasi desa, ya, dengan wujud regulasi tadi saya katakan termasuk pembinaan. Ya. Nah ini kalau tadi disinggung ada Pak dari Inspektorat ya Pak ya, Pak Sarifudin. Pak Nur, Kemendagri. Sarifudin Nur ya. Saya kira saya dorong Pak. Jadi dalam konteks Inspektorat itu bagaimana perkuatan Inspektorat itu mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten Pak. Nah, salah satu pembinaan itu dari Inspektorat ini Pak. Sebab kawan-kawan saya di desa ini Pak, itu yang dihadapi bukan teman-teman Inspektorat Pak, tapi alat penegak hukum APH Pak. APH ya.
APH. Ya. Jadi apakah dari kejaksaan, apakah dari kepolisian gitu ya. Yang sekali lagi Pak Nur nanti mohon bicara, saya secara pribadi Pak Suryo, Pak Nur nanti dimohon untuk bicara mengenai bagaimana fungsi inspektorat harus sampai dengan bawah, dan itu adalah menjadi pilar pengawasan desa. Jadi pilar pengawasan desa itu inspektorat. Nah, hari ini sekali lagi inspektorat barangkali juga misalnya ngelihat Siskudes itu produknya siapa, bukan Kemendagri, bukan Kemendes ya, tapi ada dari BPKP ya. Saya kira ini juga publik belasurnya di pusat, Pak. Saya tahu persis nampaknya ketika BPKP melaunching mengenai Siskudes itu tidak keluar pada Pak Khairul, tidak keluar juga teman-teman di Kalibata gitu ya. Tahu-tahu ada gitu loh Pak di desa itu. Nah ini teman-teman desa itu tidak pernah ada yang namanya bintek, tapi tahu-tahu harus mengikuti sebuah mekanisme administrasi yang pro IT gitu. Nah repotnya lagi adalah nih sudah ada IT, tapi harus juga laporan yang paper. Sudah paperless, tapi masih ada juga yang sifatnya paper. Ya jadi saya kira saya Pak Suryo mendorong dalam konteks pembenahan hukum ini. Ya, Kemendagri bisa mempunyai peran yang optimal. Satunya adalah mendorong provinsi, kabupaten segera menindaklanjuti berbagai regulasi sebagai hasil undang-undang desa ataupun peraturan pemerintah. Lalu yang kedua, Kemendagri itu bisa melakukan fungsi pembinaan dalam konteks inspektorat, Pak. Ya. Jadi tidak diserahkan kepada autopilot kepada TP4D, tidak diserahkan kepada kepolisian. Ya, tapi ya repotnya Kemendagri Pak Faisal. Bapak coba jelaskan juga itu. Kenapa dulu ada SKB antara Kemendagri, kepolisian, kemudian Kemendes gitu ya. Okay. Kemudian dalam konteks pengawasan desa. Jadi kawan-kawan di desa ini Pak, lo ada polisi lewat mau takziah saja, pas ada tahap uang keluar, takut mereka kok Pak. Lo ini mohon maaf. Belum ada, mohon maaf, oknum yang mengatakan wartawan. Ya. Siap. Ya, saya kira di bawah itu seperti itu, Pak. Kalau ketemu kepala desa yang berani, diajak berantem mereka, Pak. Tapi kalau tidak berani, Pak, duit keluar, Pak. Dari mana? Bukan dari APBD, Pak, dari kantong kepala desa. Ya. Jadi satu kali di Kabupaten Semarang, Pak, ini ada seorang karyawan kejaksaan Kajari ini, karyawan ini bukan hakim, Pak, bukan panitera juga. Ya dia takziah ke satu lewat desa tersebut, takut mereka Pak kepala desa Pak, awas hati-hati ada jaksa lewat gitu kan. Ini fakta. Belum lagi ya sekali lagi praktek di bawah seperti itu adanya. Jadi Pak Suryo, saya kira dalam forum yang singkat ini, dalam konteks hukum, saya kira saya sangat mendorong agar teman-teman saya di bawah ini mempunyai pegangan ya di dalam melaksanakan amanat dari undang-undang desa. Ya, apa pegangan itu berupa peraturan pemerintah yang sifatnya basicing ya atau kemudian legeling, saya kira itu bisa didorong oleh pemerintah pusat. Ya syaratnya mungkin ada juga Pak Khairul. Ya, Bapak mungkin kompak dengan Kalibata. Ya. Ini Bapak kan pasar Minggu kan? Pasar Minggu dan Kalibata wilayahnya Jakarta Selatan sama, Pak. Nah, sama wilayah, tapi beda persepsi kan repot itu. Dekat itu. Jadi kalau mikrolet itu, Pak, itu dilewati M16, Pak. Mikrolet itu lewat itu. M16 itu nggak sampai 5.000, Pak. Dari Kalibata ke Pasar Minggu dan Pasar Minggu Kalibata nggak sampai 5.000. Mungkin 4.000 udah cukup itu ongkosnya, Pak. Tapi distingsi di bawahnya itu berjuta-juta, Pak. Ini kalau mentor RUU bahasanya udah pakai ilustrasinya tinggi nih, jadi saya harus hati-hati menjawabnya. Iya. Jadi Pak Khairul, saya sebenarnya saya dimanapun saya Pak Mas Suryo udah tahu persis bagaimana saya. Siap. Saya ini ya selalu diledek oleh Mas Suryo. Ini pembuat undang-undang, ini nggak benar undang-undangnya. Saya ini bukan eksekutif, legislatif gitu kan. Iya. Jadi begitu undang-undang ini selesai, monggo Pak pemerintah. Tapi sayangnya misalnya hari ini kawan-kawan hari
Rabu yang akan datang tanggal 7 Juli itu terpaksa men-JR pasal 28 ayat 8 Undang-Undang 2 tahun 2020, Pak, yang berkaitan dengan dana desa. Nah, karena itu Pak Khairul, saya sembari Bapak nanti menjawab yang lain, persepsi Bapak mengenai pasal 28 Undang-Undang 2 2020 itu bagaimana, Pak? Dan menurut saya itu pelanggaran terhadap asas subsidiaritas. Jadi ada sejumlah duit. Mas Mukom, nanti kita akan ada forum khusus lagi untuk yang itu. Oke. Jadi baik. Jadi saya dorong itu, Pak. Monggo. Jadi, makasih Mas Suryo, makasih Pak Bagus, makasih juga Pak Samsudin Nur tadi. Saya baca, mohon soal berkaitan dengan inspektorat itu, saya sangat berharap inspektorat itu bisa menjadi kekuatan di dalam mendorong desa itu bisa melompat. Jangan serahkan pada pihak yang lain, Pak. Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Mas Khairul, ini kan kalau tadi kan tauziah suhu itu kan harus kita dengarkan untuk kemudian kita resapi bersama gitu kan. Ada di Zoom meeting kita ada dari Provinsi Bidang Pemdes Sumatera Utara, Mas Bayu Andre. Silakan. Mungkin kalau ada ingin menyampaikan atau ada yang mau direspon dulu. Wah, mohon maaf. Mungkin saya respon dulu tadi suhu saya bicara Pak Suryo. Siap. Jadi terima kasih Pak Mukom. Nah ini juga sebuah ilustrasi diskusi yang perlu kita pahami bersama. Berarti ini bukan kesepakatan tapi sebenarnya pemahaman. Tadi yang disampaikan master saya itu benar, memang sudah diatur undang-undang. Sebenarnya posisi kedudukan, Pak. Kalau kita balik lagi kepada konstitusi, tadi Bapak kan bilang Kalibata dengan Pasar Minggu. Kalau saya berasumsinya masih Jakarta Selatan dia. Gitu kan. Kalau Bapak masih bilangnya Kalibata dan Pasar Minggu, kalau saya Pak Suryo Jakarta Selatan. Jadi kan nggak ada pemisahan. Jadi Jakarta Selatan ini memang sudah sepakat untuk bisa melihat sesuatu penyusunan produk hukum dengan baik. Nah, balik ke posisi Kemendagri yang tadi disampaikan Pak Mukom, konstitusi sudah mengatakan bahwa pembinaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam negeri di Kemendagri. Jadi secara poros pemerintahan kita melakukan pembinaan dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan hingga di tingkat desa. Itu diundang di konstitusi di pasal 8 juga Undang-Undang Dasar ya Pak Master, mohon izin. Lalu dengan kondisi lahirnya Undang-Undang 6 2014, PP 43, PP 47, tadi Pak Mukom bilang dengan kondisi politik yang bergerak sekarang keluar tuh Perpres 11 2015 dan Perpres 12. Kenapa seperti itu? Jadi pembagian ruang lingkup di dalam undang-undang ini menjadi pemecahan di dalam Perpres 11 dan Perpres 12. Kalau kami bisa katakan di sini, begitu bicara pembinaan penyelenggaraan dalam negeri dan administrasi pemerintah dalam negeri, ranahnya ada di Kemendagri. Dan itu aturan konstitusi bukan kami. Di Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Dalam Lembaga, Perpres 65 juga turun 2015 mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan dalam negeri. Nah, mohon izin Pak Mukom, Bapak Ibu sekalian, Pak Suryo koreksi juga bahwa Kementerian Teknis yang lainnya itu tidak menyelenggarakan pembinaan penyelenggaraan dalam negeri hanya sebatas program. Ya. Begitu punya program, mereka menyiapkan juknis untuk apa kira-kira yang dilakukan program itu. Karena Kemendagri ini pembina administrasinya, dilihat administrasinya dari APBD, APBN yang masuk di APBD, lalu APBN yang masuk di APBDes, itu Kemendagri. Dan itu bukan Khairul yang ngomong, dan bukan Pak Suhu juga, memang regulasinya begitu konstitusinya. Nah, kalau misalkan pemahaman kita sama di sini, itu tidak perlu kita perdebatkan lagi. Jatuhnya Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan Indonesia. Betul ya Pak Suhu ya? Begitu. Ya. Jadi kondisi itu, ini yang perlu kita pahami bersama, balik kepada kewenangan tadi, Kemendagri sudah memposisikan diri bahwa mempunyai kewenangan untuk menyusun regulasi yang 23 tadi. Perintah dari undang-undang. Lalu, kenapa bisa, mana yang perlu dipatuhi? Ini saya rasa semua harus dipatuhi kalau berbentuk dasar hukum. Kita nggak bisa memilih. Tapi patuhnya tuh kemana? Begitu dia bersifat program, dia harus melihat juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis. Kira-kira indikator pelaksanaan program itu apa saja?
tapi begitu bersifat mengadministrasikan ke dalam struktur anggaran APBDes, APBD, itu menggunakan regulasi yang digunakan Kementerian Dalam Negeri. Tadi yang disampaikan Pak Mukwam benar. Kami di perundang-undangan dan di Jemina Pemdes di semua direktorat banyak menerima APH, Pak. Tiap seringkali, baik kepolisian maupun kejaksaan. Dan teman-teman kepala desa banyak yang kena masalah terhadap hal tersebut. Dan teman-teman dari APH juga menanyakan, Pak, saya harus konsultasi kemana? Loh, saya bilang ke teman-teman APH kalau datang saya bagikan buku satu-satu, Pak. Membaca dan melihat pasal. Karena di sini saya lihat nih ada 66 orang termasuk saya. Saya mungkin kasih satu buku, Pak Suryo, semuanya pandangannya berbeda. Ya. Yang paham itu yang menyusun. Gitu loh. Nah, yang menyusun ini memang harus bisa melakukan pembinaan SDM untuk melakukan sosialisasi agar pemahamannya satu kesatuan. Itu yang dibilang sinergisitas. Nah, lalu bagaimana posisi Kemendagri melakukan pembinaan? Contoh Siskudes. Tadi Bapak bilang bahwa ini diambil BPKP. Sekarang sudah dimiliki oleh Kemendagri karena dari Jemina Pemdes, dari Direktorat Keuangan dan Aset sudah fully dikelola dan dilakukan pembinaan oleh Kementerian Dalam Negeri. Izin melaporkan, Pak Mukwam. Nah, kita juga sudah melakukan inovasi-inovasi untuk pembinaan SDM. Memang keterbatasan anggaran bukan juga kita jadi menghambat melakukan pembinaan gitu ya. Nah, Kemendagri menerima teman-teman di daerah maupun di desa untuk menerima pelatihan untuk Siskudes in-house training. Kita menerima itu free, Pak, gratis. Mungkin Pak Suryo sudah melihat ruangannya di lantai 2 kita in-house training sudah disiapkan oleh Pak Dirjen Pemdes untuk melakukan pembinaan-pembinaan. Si Pades juga seperti itu. Nah, terkait data yang tadi disampaikan Pak Mukwam, kenapa 1 tahun bisa keluar data itu? Kita punya profil desa, Pak. Profil desa yang selama ini dengan teman-teman kabupaten kota di Jemina Pemdes dan teman desa itu melakukan pengisian dan updating data berdasarkan Permendagri 12/2007 tentang pendayagunaan dan penyusunan profil desa. Kita punya data itu, Pak. Jadi harapan kami ke depan, data profil desa yang dikeluarkan Kemendagri sebagai pembina kewilayahan dan penyelenggaraan administrasi pemerintah dalam negeri digunakan untuk penyusunan Musrenbangdes, Musrenbangda, dan Musrenbangnas. Itu yang bisa dijadikan sinergi, Pak. Kalau untuk sekarang kan mungkin kita belum ya, tapi ke depannya harusnya data itu dipakai karena itu melihat semua potensi desa. Potensi desa itu terlihat di profil situ. Berapa jumlah penduduk, potensinya apa saja, berapa jumlah ternak, bagaimana pariwisata. Nah, yang terakhir mungkin masalah MOU tadi, Pak Mukwam, kenapa ada MOU Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian. Lalu keluar lagi Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, sama satu lagi Kementerian Desa. Nah, MOU kita sudah habis, Pak Mukwam, per Oktober 2019. Sudah selesai memang ya? Sudah habis, Pak. 20 Oktober 2019 sudah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan tegang nih kita diskusi. Tapi bukan berarti semangat untuk membangunnya berhenti gitu loh ya. Bukan berarti jadi seenaknya, tetapi kemudian tidak perlu menjadi ketakutan yang berlebihan gitu kan ya. Ya, ini kan karena ini begitu pemerintah mengeluarkan satu program, ini kan ujung-ujungnya kita rame dana desa nih, Pak. Dana desa menjadi figur yang sangat seksi. Dana desa belum sampai, dana desa belum terima, dana desa belum terima di desa. Jadi dana desa ini lagi seksi dibahas. Bahwa perlu diketahui lahirnya undang-undang desa itu, teman-teman di desa juga harus memahami juga, bukan hanya dana desa, bukan hanya dari APBN, karena masih ada 7 sumber pendapatan yang bisa dikelola oleh teman-teman di desa. 7, Pak, bisa bayangkan. Kalau teman-teman di desa itu bisa mengembangkan dari 7 itu di luar APBN dana desa, bisa lebih maju. Karena sebenarnya dana desa itu sebagai pancingan saja untuk meningkatkan perekonomian. Tapi terkadang balik lagi kita terlena untuk membangun inovasi-inovasi yang baru. Makanya Kemendagri mengeluarkan 23 Permendagri itu sudah melihat secara struktur kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa kita implementasikan dan kita undangkan sesuai dengan perintah Undang-Undang Desa. Tapi memang petunjuk teknis dan kebijakan kearifan lokal di tingkat desa itu teman-teman di desa dan kabupaten yang tahu. Makanya kita bersifat pengatur yang umum gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Dari pembinaan tadi yang disampaikan Pak Mukwam, kita sudah melakukan, Pak.
kita melakukan virtual juga, kita mengundang in-house training juga. Terus tadi masalah Inspektorat Jenderal, Pak. Kemarin Pak Menteri, Pak Dirjen Bina Pemdes, dengan Pak Irjen, Pak Tumpak, dengan Pak Direktur Keuangan dan Aset Ditjen Bina Pemdes sudah melakukan rapat, kami juga hadir di situ. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa APIP, dalam hal ini Inspektorat Jenderal secara berjenjang dari provinsi dan kabupaten, bersama dengan camat melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah, cuman kan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kemendagri ini bukan bersifat hanya satu dana desa, tapi dia pengelolaan keuangan desa, Pak Mukwam, Pak Suryo. Lebih luas dia. Tapi yang jadi fokus perhatian kan semuanya dana desa. Dana desa itu hanya salah satunya. Jadi Itjen Kemendagri ini tugasnya juga berat, baik dari APIP provinsi dan kabupaten kota untuk melihat. Makanya kalau di PP 43 itu kan peran camat ini sangat banyak, Pak, tapi tidak diikuti dengan anggaran. Padahal Menteri Dalam Negeri juga sudah mengeluarkan surat edaran agar APIP bisa mengeluarkan atau menganggarkan program untuk pembinaan dan pengawasan tersebut. Lagi-lagi keterbatasan anggaran dan SDM, Pak. Karena kan Indonesia jumlahnya luas, gitu loh, luas sekali. Sangat luar biasa. Jadi itu, mohon izin Pak Suryo, makasih. Oke, terima kasih, luar biasa. Mas Bayu dari Sumut, silakan kalau ada yang ingin disampaikan, karena kayaknya dari Pemprov ini mungkin ada peta belanja problematika ingin disampaikan. Silakan Mas Bayu. Baik, terima kasih Pak Suryo. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Malam. Pada para senior kami di sini, khususnya Bang Hairul. Siap, hormat. Ya. Nah, jadi Sumatera Utara itu 5.417 desa. Artinya kita harus punya 5.400 cara berpikir di situ, Mas. Nah, luar biasa, banyak benar ya. Desa memiliki karakteristik masing-masing. Nah, siap. Yang pertama kami mengapresiasi nih acara kita malam ini, dan harapan kami nih kalau bisa kita persering gitu. Intenskan ya. Iya, diintensifkan. Sementara masih tiap minggu, Bang. Karena kami melihat bahwa sebenarnya persoalan kita di Republik ini hanya persoalan komunikasi kok, Mas. Nah, artinya dari sekian banyak regulasi yang telah ada itu kan bagus semua. Nah, mungkin belum semua selesai saya baca, tetapi dari gambaran umumnya bahwa itikat baik pemerintah pusat itu untuk memberdayakan dan memaksimalkan potensi desa yang ada itu sebenarnya sudah goodwill gitu, Mas. Nah, yang menjadi persoalan itu mungkin baru sedikit yang sampai ke desa. Yeah. Nah, artinya yang baru sedikit itu tentang regulasinya misalnya. Nah, tugas kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat itu juga kami merasa seperti seperti mandul gitu, Mas. Artinya kita hanya bisa menghimbau dan mengimbau. Contoh, misalnya profil itu. Nah, profil itu ketika kita di Januari ditugaskan di PMD di bidang pemerintahan desanya, itu di Januari kemarin, Mas. Itu kita baru di Sumut itu baru di 47. Tetapi sampai 47%. Nah, tetapi beberapa bulan kita coba jemput bola ke lapangan, itu udah di 51 mungkin ya, 51%. Nah, yang mau kami sampaikan di situ, kendalanya yang pertama itu mungkin bagaimana, tadi saya setuju dengan Pak Suryo, itu bagaimana kita menghadirkan IT lah ke desa-desa, sehingga desa-desa nggak kesulitan lagi menginput profil itu, Mas. Ya. Nah, bagaimana nanti tentang anggarannya dan segala macamnya itu mungkin bisa kita bahas bersama gitu. Nah, tetapi semangat kita di tengah keterbatasan kita untuk membina desa itu kita harus jalan terus gitu, Mas. Kita nggak bisa diam aja. Walaupun mungkin anggaran kita terbatas, segala macamnya terbatas, bukan berarti kita menjadi diam gitu. Nah, itu tadi yang pertama tentang komunikasi, pembinaan desa juga dan inovasi juga kita sangat setuju sekali itu, Mas. Nah, kalau bisa mungkin bisa dibikin grup kita, misalnya grup untuk Sumatera, grup untuk Kalimantan, grup untuk, jadi mempermudah,
singkat, jenjang komunikasinya jadi enak gitu. Jadi rekan-rekan kepala desa ataupun dari kecamatan ataupun dari kabupaten dan dari provinsi, ya kapan aja butuh info itu bisa kita ini gitu, bisa kita komunikasi. Mungkin kalau kami melihat sih dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi, mungkin tentang komunikasi mungkin sangat membantu untuk menyelesaikan fenomena-fenomena persoalan yang kita miliki ini, Mas. Nah, mungkin demikian dulu dari kami. Pak Suryo, makasih banyak. Bang Herul. Siap, Pak hormat. Makasih. Oke, terima kasih Bang Bayu Andri. Ini luar biasa. Jadi dari beberapa chat yang masuk juga memang satu terkait dengan bagaimana dana desa, ada pengalaman Monef yang mau di-share juga sama Marta Sanjaya. Cuma dari hal yang lain tentang profil desa. Bang Khairul bisa direspon. Sambil juga langsung mengikuti chattingnya juga boleh. Jadi langsung diberikan kesempatan. Karena waktu kita terbatas, nanti khawatirnya kalau saya harus ambil satu-satu agak kesulitan juga nanti. Silakan Bang Khairul. Siap, Horas, Medan. Jadi ini karena pandemi tidak memutuskan semangat kita untuk berkomunikasi dan membangun Indonesia gitu ya. Nah, baik begini. Itu dari profil desa itu memang kita dari Ditjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan pengembangan inovasi, terutama dari sisi digitalisasi. Nah, dari Direktorat Kapasitas Ditjen Bina Pemdes sedang mengembangkan teknologi e-learning digital untuk membantu komunikasi. Karena kan jujur kalau misalkan kita menghadirkan posisi kondisi sekarang pasti masalahnya penganggaran gitu ya. Terus SDM kita juga terbatas. Nggak mungkin kita kelilingi sebuah kabupaten, apalagi yang jumlah desa Bapak tadi 5.700 di Sumut, itu luar biasa. Jadi kami siapkan beberapa media. Ada yang bisa turun ke lapangan, ada juga kita buatkan media untuk e-learning tadi. Mudah-mudahan bisa di-launching di tahun ini. Cuman karena pandemi kemarin 3 bulan, 4 bulan, mungkin di penghujung tahun kita sudah persiapkan. Nah, media utama di Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yang sedang kita kembangkan tadi, profil desa, nanti tadi yang disampaikan dari kawan dari Sumut, Bang Bayu, bahwa nanti komunikasi antar provinsi dan kabupaten itu bisa dilihat oleh operator kami secara online dan update dari sistem profil desa kita, karena memang pengembangan di situ sedang kita cepatkan gitu, agar supaya data-data ini bisa dipakai untuk membangun desa, informasi-informasi apa saja. Dan beberapa instansi terkait juga banyak yang ke kita, baik dari BUMN maupun dari APH, untuk bisa memakai data kita yang kira-kira potensi-potensi desa mana saja yang bisa dikembangkan. Lalu kita juga sedang mengembangkan perjanjian juga dengan teman-teman media juga, dari salah satunya TV Desa juga, dan BUMN, untuk bisa membangun potensi-potensi di desa, agar teman-teman di desa itu dan para investor bisa bekerja sama untuk melakukan pengembangan perekonomian. Tujuannya itu. Nah, ini yang kami harapkan, bahwa seperti yang disampaikan Pak Mukom dan chatting yang banyak ini saya belum bisa jawab satu-satu ya. Dana desa ini hanya salah satu sumber pendanaan yang ada di desa. Kami berharap dari pemerintah pusat, ayo teman-teman di desa bersama-sama membangun 6 sumber pendapatan yang lain, inovasinya. Kami menyiapkan konsultasi. Kami juga ada sekretariat dari Direktorat Keuangan, Direktorat Kelembagaan, Direktorat Penataan, kita membuatkan hotline komunikasi untuk bisa teman-teman di desa dan kabupaten itu berkomunikasi. Nah, balik lagi masalah tindak lanjut tadi, dilema tadi yang kami dari Sumut menyampaikan, kita di Permendagri 44 2014 tentang kewenangan juga sudah mengeluarkan surat edaran untuk bisa melakukan pembinaan kepada teman-teman di kabupaten maupun di desa, kira-kira apa saja regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan harus ditindaklanjuti oleh teman-teman pemerintah daerah. Lalu kira-kira inovasi apa saja yang bisa dikeluarkan oleh teman-teman desa untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini penting sekali saya rasa Pak Suryo, Pak Mukom, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pentingnya komunikasi yang sedang kita bangun baik dari era digitalisasi manual itu tetap semangatnya untuk membangun komunikasi yang sinergi
agar supaya program dan kegiatan bisa berjalan secara baik dari tingkat pusat, daerah, desa maupun sebaliknya. Begitu Pak Suryo. Makasih. Oke, terima kasih. Ada yang menarik tadi disampaikan tentang konsultasi online untuk masalah keuangan. Jadi memang menarik bahwa ketika bicara undang-undang desa, sepertinya yang ditangkap media atau ditangkap oleh teman-teman yang kemudian kenceng bersuara itu hanya lebih melihat sebagai dana desa. Artinya, oh duit banyak untuk desa dan seterusnya. Sementara ada bagian-bagian di dalam undang-undang desa yang jelas sekali bagaimana kemudian pendapatan asli desa bisa ditingkatkan, bagaimana desa punya potensi juga untuk bisa menerima hibah dan seterusnya. Itu menurut saya bagian-bagian yang mungkin perlu kita lebih eksplor. Nah, online konsultasi tentang keuangan, Bang Khairul, yang kemudian sekarang sudah berjalan seperti apa? Dan ini menurut saya menarik ketika kemudian memungkinkan untuk kita lebih berkolaborasi intens antara TV Desa dengan teman-teman di Pasar Minggu adalah kalau memang kemudian sekarang sudah dilakukan umpama nih bintek secara online atau pelatihan secara online dan seterusnya, akan menarik apabila dokumentasi atau dokumentasi kegiatan pelatihan itu juga bisa kita share atau mungkin pada saat yang memang tema-temanya ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman, itu kita bisa live-kan di channel YouTube kita maupun di satelit sehingga teman-teman bisa mengikuti acara itu dengan dengan tidak harus mengeluarkan energi yang berlebih karena harus datang ke Jakarta atau harus datang ke pusat. Sepakat. Cukup datang ke kafe sambil ngopi. Nah, contohnya kayak presenter TV Desa sembari minum. Harusnya dibagiin kopinya semua, ini cuma satu doang. Gimana coba di kafe? Aduh, kacau semangat. Ini nanti akan ada daya tarik yang lain ketika kemudian Agri atau Pasar Minggu akan mengapresiasi siapa yang pertanyaannya paling bagus akan dapat kiriman kopi dari Pasar Minggu. Nah, siap. Nanti langsung japri ke handphone saya kirim Starbucks kopi. Tapi kalau untuk suhu saya jangan dikirim, saya harus menghadap langsung Pak Suryo Koco. Siap. Bisa kualat saya. Baik, merespon ya. Merespon, baik. Merespon dari beberapa pertanyaan yang menarik di sini adalah mungkin lebih sepertinya bicara tentang profil desa. Ini di beberapa kali malam mingguan desa, memang profil desa ini menjadi sesuatu yang seksi ini, Pak. Artinya seksi gimana? Artinya ada satu kesadaran bahwa sekarang kita memang sangat butuh nih data. Ternyata Kementerian Dalam Negeri juga sudah punya profil desa kelurahan. Itu udah dari tahun berapa lah saya sempat ngikutin. Kemudian memang ada juga sempat Kalibata juga membuat itu profil desa gitu kan. Nah, menurut saya mungkin bagian yang menarik dari profil desa itu adalah ketika memang secara database itu kemudian teman-teman bisa mendapatkan kemudahan untuk memberikan data. Artinya teman-teman di desa mendapatkan kemudahan untuk mengakses memberikan data, itu satu. Yang kedua, beberapa yang sempat kita terima adalah teman-teman perangkat desa ini agak kebingungan atau Mas pengen mengupdate profil desa, tapi prosesnya gimana dan seterusnya. Mungkin ada kalanya mungkin kalau malam minggu depan atau kapan itu kita bisa mengeksplor partisipasi masyarakat untuk kemudian melakukan update profil desa, itu prosedurnya seperti apa dan seterusnya. Karena sebenarnya hampir setiap kita, kalau kita melihat aktivitas sosial media dan seterusnya, hampir setiap orang itu pengen juga melakukan sharing atau membagikan informasi tertentu. Saya diskusi interaktif agak ini. Jadi ini penting sekali. Untuk membangun sebuah negara, daerah maupun desa, tentu kita harus punya data. Data. Begitu datanya akurat, baru kita bisa membuat program, lalu kita bisa menganggarkan. Kuncinya itu.
Nah, begitu data sudah kita pegang, program sudah kita buat, anggaran sudah kita ada, tentu produk hukumnya harus ada. Nah, tadi menyimak lagi masalah in-house training yang sudah kita siapkan, itu baru salah satu. Kita menyiapkan beberapa tahapan-tahapan inovasi yang sudah kita kembangkan. Itu keuangan, ada Sipades, ada profil desa, ada in-house training untuk peningkatan kapasitas, gitu ya. Ada Siskudes. Nah, ini kita lakukan pengembangan karena bagaimanapun juga teknologi kita tidak bisa hindari. Dan nggak bisa selalu kita bertemu gitu loh. Nah, ini yang menjadi pilihan-pilihan kita. Nah, nanti kita mungkin kesempatan ada penjelasan teknis bagaimana mengisi data itu dengan baik, mengupdate. Tapi ini ada pertanyaan menarik nih Pak Suryo Koco nih. Dari tadi saya harus menjawab. Ini masalah Satgas Dana Desa APH sudah mengirimkan, tapi hasil Itjen mengatakan bahwa tidak ada penyelewengan. Saya akan menjawab. Bahwa kondisi MOU antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian dan Desa dan polisi, bahwa APIP mempunyai waktu untuk melakukan identifikasi dan review apabila ada laporan masyarakat terkait penyimpangan. Itu bunyi MOU dan semangatnya. Jadi waktu itu MOU dilakukan karena banyak sekali teman-teman yang mohon maaf dilaporkan belum ada implementasi, belum selesai dilakukan pekerjaan 100%. Baru pembayaran termin pertama, APH masuk. Nah ini kan nggak bisa Pak, mohon izin nih Bapak dan Ibu sekalian, mana bisa teman-teman dari APH itu masuk, pekerjaannya belum 100% dilakukan. Apa yang mau diaudit? Baru pembayaran, kalau dari saya asumsikan pembayaran 3 termin, baru dibayar 1 termin, yang 2 termin belum selesai, terus mau dilakukan audit. Nah ini yang menjadi hambatan, makanya MOU itu keluar. Nah teman-teman inspektorat atau APIP daerah itu mempunyai kewenangan waktu 60 hari untuk melakukan evaluasi dan review dan hasilnya diberikan oleh teman-teman APH. Apakah dia kesalahan administrasi, apakah memang ada penyimpangan terhadap dana tadi. Nah, hasil tadi dikomunikasikan dan itu akan menuntun teman-teman dari APH dan teman-teman dari APIP apakah ini bisa dijadikan tindak lanjut untuk penegakan hukum selanjutnya. Tapi kalau hanya bersifat administrasi, hanya pemerintah daerah dalam hal ini bupati untuk melakukan teguran kepada kepala desa yang bersangkutan gitu. Nah, itu bunyi semangat MOU dan itu tetap dilakukan. Makanya dari Mabes Polri, dari Bahakam Polri, itu pembinaan, Kemendagri mengedepankan posisi regulasi sebagai penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri bahwa asas praduga tidak bersalah tetap dilakukan oleh teman-teman APIP untuk hasilnya diberikan kepada teman-teman APH. Itu menjadi catatan. Ini yang menjadi WA masuk ke acara kita. Jangan sampai ini juga menjadi problematika karena setiap saya menerima APH paling banyak saya dari Polres nih. Itu saya kasih pengertian. Coba gelar perkara dulu. Jangan-jangan teman-teman kepala desa ini, mohon maaf, pengen membangun desa tapi tidak mengerti tentang administrasi yang baik seperti apa. Tapi mereka membukukannya dan tidak ada penyelewengan. Itu nggak bisa. Mereka hanya kesalahan administrasi. Tapi kalau misalkan mereka melakukan penyelewengan terhadap uang negara, bisa dilakukan tindakan pidana. Kan banyak juga para SDM yang pengen membangun desanya, karena mungkin banyak regulasinya nih yang keluar, mereka nggak ngerti mengadministrasikan, tapi mereka tidak menyelewengkan dana desa, atau menyelewengkan anggaran yang lain. Tapi mereka tidak paham bagaimana mengadministrasikan yang diatur dalam undang-undang. Makanya kami selalu melakukan komunikasi itu. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari Kemendagri, saya pribadi juga tetap akan support dari teman-teman Direktorat Jenderal Bina Pemdes Kemendagri untuk berkomunikasi nanti apa-apa saja menjadi masalah. Dan kami membuka pintu komunikasi. Nanti kalau misalkan in-house training, bukan in-house training, e-learning kita sudah launching secara keseluruhan, karena masih banyak fault-nya dalam sistem kita akan expose juga nanti di TV Desa, biar teman-teman di desa juga bisa tahu bagaimana proses-proses regulasi yang baru lahir. Monggo, Pak Suryo. Oke, luar biasa. Memang ini ide awal ketika kita kemudian membuat acara malam mingguan, ini pilihan waktunya memang luar biasa dari teman-teman Kemendagri, terutama Mas Beni yang kemudian merekomendasikan malam mingguan aja Mas, biar asik gitu kan. Ternyata benar-benar asik. Jadi enggak, malam mingguan biar yang bapak-bapaknya enggak pada keluar Pak Suryo.
Iya Kak, kayaknya gara-gara ini malam mingguan saya jadi nggak pernah ada ini harus selalu bareng sama teman-teman. Tapi luar biasa. Saya melihat ini satu langkah-langkah yang bisa dikatakan revolusioner ketika kemudian ada ruang-ruang untuk kemudian bisa komunikasi langsung teman-teman di desa dengan teman-teman di Pasar Minggu ke Kementerian Dalam Negeri, karena memang pengalaman kita dulu salah satunya memang agak sumbatan komunikasi ketika yang dari desa mau ke pusat itu biasanya teman-teman dari kabupaten selesaikan dulu lah di sini, ngobrol di sini dan seterusnya. Sementara kadang-kadang pas diajak ngobrol mereka nggak nyambung juga gitu kan. Dan saya tidak artinya saya tidak membuat berita bohong, karena memang di channel YouTube pribadi saya sempat ada satu rekaman pertemuan saya mendampingi teman-teman dengan DPRD. Jadi ketika apa yang dipertanyakan kemudian apa respon mereka, terlihat sekali memang secara pemahaman satu sepertinya kurang pas, yang kedua malah ada yang memang belum tahu ternyata ada peraturan satu produk aturan yang kemudian memberikan ruang untuk teman-teman perangkat desa melakukan sesuatu. Jadi itu yang menurut saya malam mingguan ini akan luar biasa dan akan terus banyak peminatnya. Salah satu yang selalu yang bukan selalu, beberapa kali kemudian aktif ini teman-teman dari asosiasi BPD nih, Bang. Jadi teman-teman asosiasi BPD ini ada di chat salah satunya tentang bagaimana apresiasi terhadap teman-teman BPD, pensetaraan pendapatan dengan sekdes dan seterusnya. Nah, ini yang kenapa saya tidak langsung open di sini, karena memang menurut saya itu sudah beberapa kali forum itu terlontar, tapi setidaknya mungkin kalau dari sisi peraturan perundangan, positioning BPD, positioning lembaga-lembaga lain dan seterusnya dalam konteks ada apresiasi atau ada penghargaan dalam nominal dan seterusnya, sebenarnya kayak apa, Bang? kalau mungkin ada ini kita mancingnya Pak Presenter. Ya, jadi balik lagi kan kondisi masalah penghargaan tadi ya, tadi itu dulu sempat ramai juga kan, kita akhirnya ngerubah PP kita untuk penambahan yang sekdes itu loh, dapat disetarakan ya, kepala desa disetarakan gajinya dengan golongan yang 2A. Nah untuk teman-teman BPD ini juga kan tentu juga melihat juga kemampuan APBDes juga kan. Sebenarnya postur APBDes ini kan nggak semuanya sama Bapak dan Ibu. Makanya mungkin begini, kalau saya berikan solusi begini, kalau teman-teman di desa itu bisa berinovasi, saya lihat ada contoh-contoh yang maju. Mohon maaf, saya mungkin Bali ya, Bali itu maju. Nah kan kalau misalkan masalah penghargaan itu bisa diatur, ya kan? Karena gimana juga? Artinya sebenarnya yang kemudian menjadi challenge atau menjadi tantangan teman-teman BPD adalah bagaimana memberikan ide-ide supaya APBDes-nya itu kemudian meningkat, tidak hanya mengandalkan dari dana desa, sehingga ketika kemudian APBDes-nya sampai 5 miliar atau 4 miliar, otomatis bicara memberikan apresiasi terhadap BPD, Karang Taruna dan seterusnya sangat mungkin dilakukan kan? Iya sekarang nggak mungkin lah kalau misalkan kita bebankan semuanya melalui APBD, miring Pak jalannya Pak, nakodanya nggak bisa. Tapi kalau inovasi dari teman-teman desa ini, sekarang gini loh, sebenarnya ide membangun, bukan ide membangun, inti membangun negara Indonesia itu ada di desa, karena yang punya wilayah itu bukan pusat, bukan pemerintah daerah, bukan provinsi, desa dan kelurahan yang punya masyarakat. Itu harus dipahami juga. Tapi ini sebuah negara. Sebuah negara yang harus dibentuk untuk mengadministrasikan, melakukan pembinaan bagaimana bentuk negara itu. Harus ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lalu desa tadi. Itu loh Bang Suryo. Oke, jadi obrolan asik itu 1 jam nggak terasa Bang. Ini ternyata 20-30. Kalau Abang nggak berasa, kalau saya minumnya air putih doang nih, pakai sedotan lagi. Jadi akhirnya kita untuk acara live kita
di YouTube dan juga di televisi harus kita tutup. Sebentar, Bang, izin. Closing statement dari Bang Khairul. Nanti selesai acara ini, Zoom meeting masih akan ada. Bang Khairul masih ada waktu 30 menitan untuk teman-teman yang mungkin tadi belum sempat menyampaikan sesuatu, tapi ini memang tuntutan program, jadi saya memang bisa sampai di 20-30. Silakan Bang Khairul, closing statement. Baik, ini ada yang perlu kita pahami bersama dan tidak perlu kita perdebatkan pemisahan bagaimana komunikasi itu terpisah. Komunikasi di pemerintah pusat baik. Apabila pemahaman tentang kedudukan, regulasi, dan kewenangan itu bisa kita pahami bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang perlu kami sampaikan adalah Kementerian Dalam Negeri hadir diatur dalam konstitusi sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Karena di sini ada pertanyaan, harusnya Kementerian Desa dan Kemendagri itu ada satu regulasi, tidak bisa. Kemendagri melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan itu merupakan satu kesatuan tegak lurus yang harus diberikan dan diatur sebagai pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan. Kementerian teknis yang lainnya tidak bisa mengeluarkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri karena bukan tugasnya. Kementerian teknis yang lainnya itu menyiapkan sebuah regulasi tentang program dan kegiatan. Jadi berbeda pemahamannya. Jadi nggak perlu kita perdebatkan lagi, itu jadinya jadi Jakarta Selatan dan Indonesia tentu. Bagaimana, apakah ke Kemendagri dan Kemendes? Masalah regulasi apa? Pengadministrasian tentang administrasi pemerintahan negara dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, Kemendagri. Begitu tentang program, balik ke Kementerian Teknis. Titik, masalahnya itu selesai. Lalu yang kedua, masalah terkait dengan APH yang selalu mungkin masuk pada teman-teman di desa. Teman-teman di desa ini bisa menggunakan APIP untuk berkirim surat melakukan review. Karena APIP diberikan kewenangan untuk melakukan review 60 hari sebelum dilakukan penindakan oleh teman-teman APH. Walaupun pada dasarnya laporan itu juga tetap bisa dilakukan oleh teman-teman APH, tapi APH bisa berkoordinasi dengan APIP. Jadi silakan gunakan APIP kita dan Kemendagri akan melakukan review satu produk hukum, Bang Suryo, untuk khusus pembinaan, pengawasan, pengelolaan keuangan desa. Di Permendagri 20 2018 sudah kita siapkan satu slot pembinaan dan pengawasan, tapi kita akan mengatur secara detail juga nanti bagaimana pembinaan pengawasan APIP bersama camat. Itu clear, dua. Lalu yang ketiga, masalah terkait dengan beberapa regulasi, kami berharap yang tadi masalah reward, inovasi teman-teman di desa itu sangat diharapkan. Ayo bangun, jangan sampai kita terlena dengan pemberian dana APBN yang hanya dana desa, bangkit. Apa yang perlu dilakukan, komunikasikan dengan kami pemerintah pusat, kami akan membantu poin-poin apa saja yang bisa menjadi potensi pengembangan di desa. Itu tiga. Yang keempat, hadirnya Kementerian Dalam Negeri dengan 23 Permendagri bukan semata-mata mengatur banyak peraturan perundang-undangan. Kami juga menyiapkan sesuai dengan perintah undang-undang dan peraturan yang kami keluarkan, kami siapkan media sosialisasi, konsultasi, dan informasi agar teman-teman di daerah dan di desa itu bisa mengetahui bagaimana isi dan menindaklanjuti dengan baik. Akhir kata, saya sangat berterima kasih atas fasilitasi teman-teman dari TV Desa dan Bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Kami dari Kementerian Dalam Negeri khususnya di Jen Bina Pemerintahan Desa tetap siap untuk membangun dan membantu teman-teman di daerah dan desa agar supaya desa itu bisa maju, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa. Saya sampai tidak mungkin untuk membuat catatan khususnya karena closingnya udah selesai semua. Ini air putih. Ya. Oke, Kerabat Desa Indonesia hari ini luar biasa. Teman-teman yang sudah bergabung di Zoom masih ada waktu untuk ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Khairul, tapi sayang untuk teman-teman yang mengikuti di siaran televisi dan YouTube kita harus akhiri sampai di sini karena memang komitmen kita sampai 20.30. Oleh karenanya jangan terlambat untuk bisa mengikuti dan masuk ke Zoom meeting kita sehingga ada kesempatan untuk ngobrol lebih panjang di Zoom meeting yang sudah kita siapkan. Sampai berjumpa di malam mingguan seminggu lagi. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih.